pada fajar 7 April 1945, di lepas pantai selatan Jepang, 10 bayangan kapal membentang di permukaan laut yang disinari matahari pagi. Sebuah formasi, membelah ombak, terus maju menuju takdir mereka. Di tengah-tengahnya, berdiri raksasa berbobot 72.000 metrik ton. Sebuah kapal perang yang lebih besar dari apapun yang pernah ada sebelumnya atau sesudahnya. Dipersenjatai dengan 9 meriam 45,7 cm yang menembakkan proyektil seberat 1.360 kg, lapis baja setebal 40,6 cm di garis air, dan senjata sekunder yang bahkan lebih besar dari persenjataan utama kapal perusak di sekitarnya. Ia adalah kebanggaan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, simbol tekad tak tergoyahkan Jepang, Yamato. Di Anjungan, Laksamana Ito Seiichi memandang dari kursi komandonya. Operasi Tengo melibatkan seluruh armada yang akan menyerbu kapal-kapal Amerika yang memberikan dukungan artileri untuk invasi Okinawa. Mereka diperintahkan untuk menembus musuh, mengandaskan ke-10 kapal ke darat, dan bertempur hingga titik darah penghabisan. Ito membenci rencana itu. Ini adalah pemborosan pada saat bangsa tidak bisa menyisihkan sedikit pun logam, tetapi Kaisar telah berfirman, dan sebagai seorang perwira Jepang yang setia, ia siap untuk dengan penuh semangat memenuhi perintah hingga akhir, sama seperti semua prajurit pemberani di sekitarnya. Namun, kenyataan bahwa ia tidak akan kembali kepada keluarganya tidak membuatnya merasa kurang sakit. Situasi berjalan lancar ketika seorang perwira memanggilnya, melaporkan bahwa sebuah perahu terbang Amerika terlihat membayangi mereka. Itu memerintahkan untuk menembak, dan beberapa senjata anti pesawat mulai beraksi. Tetapi pesawat itu bersembunyi di balik awan sebelum para penembak bisa memperkirakan jarak, lalu meloloskan diri tanpa cedera. Senjata-senjata itu kembali sunyi, dan berita buruk itu sampai kepadanya. Ia tidak bereaksi, dan armada terus melaju. Pagi berganti siang, dan berita buruk kembali menyelimuti Anjungan. Sebuah pulau yang dikuasai Jepang menginformasikan bahwa lebih dari 250 pesawat tempur Amerika sedang menuju langsung ke arah kapal-kapal mereka. Ketegangan menyelimuti Anjungan saat semua mata tertuju pada Laksamana Ito. Ia menarik napas dalam-dalam. Ini persis seperti yang ia duga, dan persis seperti yang tidak mereka persiapkan. Ia menyerahkan komando strategis kepada Kapten Kosaku Aruga, dan kembali ke kursinya. Sementara itu, pelaut Kazuhiro Fukumoto sedang menghabiskan waktu di dek bersama beberapa teman. Ia masih muda dan tidak takut. Lagi pula, apa yang perlu ditakutkan dengan kekuatan Yamato yang perkasa di sisinya? Tiba-tiba, alarm meraung. Teman-teman berhamburan dan segera berlari ke pos tempur mereka. Kazuhiro berlari melintasi dek, menghindari pelaut lain yang bergegas, menuju posnya di sisi kapal yang berlawanan. Senjata anti pesawat terangkat ke langit, terkunci dan siap. Para penembak terus mengawasi, memindai hamparan awan yang tak berujung. Kemudian, semuanya hening. Terdengar dengungan suara mesin yang jauh di langit, memicu kegugupan setiap orang di dek. Para penembak menggenggam kendali mereka, menyadari bahwa mereka sedang menatap malaikat maut, bertekad untuk bertempur sampai akhir yang pahit. Suara-suara itu semakin keras, dan semakin keras. Dalam sekejap, gelombang pesawat tempur menembus awan, menukik lurus ke arah kapal raksasa itu. Suara bising senjata anti pesawat meraung, dan jejak peluru bercahaya melesat ke langit. Ini adalah kawanan pesawat tempur. Lusinan demi lusinan menyerbu kapal perang perkasa itu, menembus dinding timah Jepang. Para penembak menembak tanpa henti ke arah target mereka, mengerahkan seluruh kemampuan. Namun, usaha mereka sia-sia. Para pesawat tempur membalas. Hujan peluru kaliber 12,7 mm merobek dek, menembus logam dan manusia. Pecahan dan rikocet beterbangan ke segala arah, saat musuh melesat di atas kepala mereka. Senjata anti pesawat berputar ke segala arah. Para penembak melacak target mereka sendiri, tanpa perintah. Kilatan moncong dan asap menyelimuti suprastruktur bawah, saat semuanya ditembakkan ke langit. Kazuhiro bisa mendengar kekacauan yang terjadi di belakangnya, saat ia bergegas ke dek bawah. Ia mencapai stasiun kendali kerusakan dan menerobos masuk ke ruangan. Di dalamnya, ia menemukan atasannya dan beberapa rekan pelaut, duduk dengan sabar, menunggu untuk dipanggil. Dengan gugup, ia bergabung dengan mereka dalam keheningan, mendengarkan suara tembakan dan ledakan yang terjadi di atas. Di luar,
Langit terang benderang dengan peluru penjejak. Para penembak anti pesawat berjuang keras. Pesawat-pesawat turun dari awan, menembak, dan menghilang kembali ke langit secepat mereka muncul, memberi mereka sedikit waktu untuk bereaksi dan mengambil tembakan yang bagus. Jumlahnya terlalu banyak. Kemudian, ledakan besar mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dek. Baterai utama Yamato menembak ke langit. Peluru sarang lebah khusus meledak di udara, menciptakan awan raksasa pecahan fosfor yang terbakar. Namun, senjata-senjata besar itu sama sekali tidak mampu melacak pesawat musuh yang terbang begitu rendah. Serangan tembakan tidak goyah, peluru dan bom terus menghujani tanpa ampun. Para penembak anti pesawat yang terbuka sangat menderita. Mereka berjatuhan dalam kelompok dengan setiap serangan. Jiwa-jiwa pemberani berlari melintasi dek yang terbuka untuk menggantikan rekan-rekan mereka yang gugur, hanya untuk mengalami nasib yang sama. Serangan itu berakhir secepat ia dimulai. Pesawat-pesawat itu menghilang begitu saja melalui awan dan tidak kembali. Setelahnya, mereka meninggalkan kehancuran total. Dek dipenuhi oleh mayat, lubang peluru, pecahan peluru, dan darah, serta api yang membakar suprastruktur. Meskipun penderitaan manusia, kapal itu sendiri hanya mengalami kerusakan dangkal. Kelayakannya untuk berlayar tidak terpengaruh, dan tim Kazuhiro tetap dalam siaga. Kembali di Anjungan, Laksamana Ito tetap diam di tengah kekacauan. Perintah dan pembaruan status memenuhi udara, saat kapten berusaha untuk berkumpul kembali dan bersiap untuk serangan lebih lanjut. Ito tidak campur tangan. Ia tahu hasil akhirnya tidak dapat dihindari. Kapal terus berlayar menuju Okinawa selama 1 jam, sampai gemuruh mesin yang mengerikan sekali lagi terdengar melalui awan. Semuanya menjadi kabur saat pertempuran berlanjut dengan kebrutalan yang sama seperti sebelumnya. Pesawat tempur dan pembom menyerbu kapal, ledakan mengguncang dek, dan satu persatu senjata anti pesawat menjadi sunyi. Tidak ada lagi prajurit pemberani yang hadir untuk menggantikan para penembak yang gugur. Di dek bawah, tim Kazuhiro diperintahkan untuk masuk lebih jauh ke dalam kapal. Ia turun bersama 5 orang lagi ke dek kedua terbawah. Kapal bergemuruh dan berderit di sekelilingnya. Setiap ledakan mengirimkan gelombang kejut melalui lambung. Komandan perwiranya memerintahkan 2 dari kelompok itu untuk turun lebih jauh ke dek paling bawah untuk menyelidiki kerusakan. Secara bersamaan, pesawat pembom torpedo meluncur di atas ombak dan melepaskan muatan mematikan mereka. Kapten memerintahkan manuver mengelak, tetapi itu tidak berguna. Kazuhiro menyaksikan saat 2 rekan pelaut memberanikan diri ke dek bawah dan menutup palka di belakang mereka. Hanya beberapa detik kemudian, sebuah dentuman besar bergema di seluruh kapal, lampu padam, dan air menyembur ke atas palka, dengan cepat membanjiri lorong. Ia tersandung dalam kegelapan pekat, mencari jalan kembali ke atas dengan putus asa, saat ketinggian air mencapai dadanya, dan kakinya terangkat dari lantai. Kemudian, secara ajaib, sesuatu bersinar samar di atas mereka. Palka ke lantai atas sedikit terbuka, karena tekanan udara, membiarkan sedikit cahaya masuk. Para pria berenang ke arahnya, dan mendorongnya terbuka. Mereka naik beberapa saat, sebelum kantung udara mereka menghilang. Mereka menutup palka di belakang mereka, tetapi mereka menyaksikan dengan ngeri saat air laut menyembur melalui segel. Putus asa untuk menghentikan banjir lebih lanjut, dan percaya bahwa palka akan pecah. Mereka mencari cara untuk memperkuatnya. Yamato terluka parah. Ia kemasukan air, miring, dan tidak ada lagi cukup anggota kru yang selamat untuk menyelamatkannya. Alarm baru bergabung dengan simfoni suara tembakan dan ledakan. Gudang amunisi depan berada pada suhu kritis. Kapten Aruga memerintahkan untuk membanjirinya guna mencegah ledakan dahsyat, tetapi ia diberitahu bahwa pompa tidak dapat dioperasikan. Ia menatap ke kejauhan, kelelahan dan kalah. Semuanya berakhir. Ia memerintahkan, tinggalkan kapal. Laksamana Ito berdiri dari kursinya. Batalkan operasi. Kembali ke pelabuhan setelah menyelamatkan para prajurit. Perintahnya. Itu adalah satu-satunya hal yang ia katakan sejak awal pertempuran. Seorang petugas sinyal berlari keluar dari Anjungan untuk memberitahu kapal-kapal lain tentang perintah baru mereka. Laksamana kemudian berterima kasih kepada kru di Anjungan dan dengan khidmat pergi ke kabinnya. Kapten Aruga kemudian membubarkan kru yang tersisa dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan kapal juga.
Di bawah dek, Kazuhiro dan krunya menjepit balok di antara palka dan atap. Upaya putus asa dan sia-sia untuk memperlambat banjir. Komandan perwiranya dapat melihat semuanya sudah berakhir dan berteriak kepada kelompok itu. Semua naik. Para pelaut meninggalkan pekerjaan mereka dan bergegas ke dek atas saat kapal semakin miring di bawah mereka. Mereka muncul ke pemandangan yang kacau. Senjata-senjata telah berhenti menembak, para pria melompat ke laut, dan yang terluka sedang dirawat di darat, sementara kapal semakin miring ke kiri. Perwira mereka memerintahkan mereka untuk membuang semua yang mengapung ke laut, balok kayu, tikar, tempat tidur gantung, apapun. Pagar kiri kapal tenggelam ke dalam ombak, dan garis air mulai menutupi dek saat sisi kanan terangkat semakin tinggi. Berdiri menjadi perjuangan, ia hampir terpeleset dari dek yang licin ke laut. Saat itulah Kazuhiro dan kelompoknya memutuskan sudah waktunya untuk meninggalkan kapal. Ia melompat dari buritan ke air keruh di bawah. Ia mencoba berenang ke atas, tetapi ia tidak bisa. Baling-baling masih berputar, dan ia tersedot ke dalam pusaran air. Kapal perang yang hancur dan terbakar itu perlahan terbalik saat para pria melompat ke laut. Senjata-senjata jatuh ke ombak di bawah, ketika gudang amunisi depan meledak. Awan jamur yang dihasilkan terlihat dari daratan Jepang. Kazuhiro muncul dari laut beberapa jarak jauh. Ia bingung, beberapa kolom asap hitam naik di sekelilingnya. Lapisan minyak mengambang di atas air, dan ia bisa melihat banyak orang mengambang di kejauhan. Di dekatnya, ia melihat sekelompok penyintas di atas rakit dan bergabung dengan mereka. 2,5 jam kemudian, sebuah kapal perusak Jepang mendekati rakit dan menjemput para pria dari air. Hanya 287 dari lebih dari 3.300 prajurit yang diselamatkan. Kazuhiro adalah salah satu dari sedikit yang beruntung. Ia selamat dari perang dan kembali ke keluarganya. Ia baru berusia 18 tahun. Laksamana Ito dan Kapten Aruga gugur bersama kapal. Operasi Tengo adalah bencana total. Dari kapal-kapal pengawal Yamato, 5 dari 9 kapal tenggelam bersamanya, dan yang ke-6 akan tenggelam kemudian karena kerusakannya. Itu akan menjadi operasi Angkatan Laut Besar terakhir Jepang sebelum akhir perang.